Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di masjid, di pelataran masjid dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya, amin. Sebelum prosesi sholat Idul Adha dan khutbah dimulai, kami dari pengurus DKM Masjid Al-Huda serta panitia Idul Adha 1446 Hijriah telah menerima titipan hewan kurban berkaitan dengan Idul Adha ini. Telah menerima titipan hewan kurban berupa sapi sebanyak 5 ekor dan domba 12 ekor. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penitip hewan kurban yang telah mengajarkan kepada kami selaku panitia pengurus DKM Masjid Al-Huda. Insya Allah kami akan melaksanakan pengurusan hewan kurban ini dengan syariat Islam dan insya Allah akan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sebelum pelaksanaan sholat Id ini juga akan diumumkan bahwa khatib serta imam pada kesempatan sholat Idul Adha tahun ini yaitu yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdullah Abu Bakar SH. Alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan dalam khutbahnya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kini saat untuk mengetahui ada beberapa hewan sapi, yaitu 5 hewan sapi, yang 4 dari warga RW kita dan yang 1 sumbangan dari masjid di Muhammadiyah. Untuk hewan sapi yang pertama dari keluarga Dani Aditya Warman RT 03, lalu dari keluarga Prihardi Mansyah RT 03, keluarga Sainem RT 02, keluarga Haji Asep Suherna almarhum RT 4, Syafira Siti Rahmasari binti Barnas Sajudin RT 05, Zakira Amara Desa binti Firman Desa RT 03, dan yang ketujuh adalah keluarga Haji Sutisna RT 03. Itu untuk sapi yang pertama. Untuk sapi yang dari keluarga Haji Indra Wibawa RT 04, yang kedua dari Ibu Hajah Ratu Hadijah binti Haji Tubagus Musa Yahya RT 03, lalu Reki Setia Hardiansyah bin Suyatman RT 05,
Lalu keluarga M. Wisnu Risnandar ST RT 03. Lalu yang kelima dari keluarga Slamet Ruslan Prabowo RT 05. Selanjutnya keluarga Soleh Suhendra RT 04. Lalu dari Manis Sugiyarti RT 03. Itu untuk sapi yang kedua. Untuk sapi yang ketiga dari Bapak Haji Suparto binti Mitra Sumarto RT 05. Dari Haji Aji Rahimat binti Mamat Surandi RT 01. Nak Cahyo Prima Widodo binti Haji Cahono. Lalu dari S. Indah binti Daud Syarif Usman RT 03. Putri Revinala binti Haji Ahmad Nurlis RT 03. Ibu Hajah Zainal binti Zainun RT 03. Desi Febriani binti Syamsul Bahri. Itu untuk sapi yang ketiga. Untuk sapi yang keempat dari keluarga Wanta bin Suharta RT 03. Arinto Dwi Wicaksono bin Bambang Tripianto. Lalu M. Kezan binti Erwan Sambas RT 01 RT 02. Lalu Sus Syamsuddin bin Muhammad. Lalu dari keluarga Haji Sartono bin Haji Rasim RT 01. Dari keluarga Sadin bin Kusni RT 02. Lydia binti Haji Afdal Sultan RT 03. Untuk penitipan hewan domba, ini ada tercatat 12 hewan domba. Pertama adalah dari Bapak Haji Gatot Yudoko bin Dr. Yatmin Yudo Suryanto RT 01. Domba Bapak Suharyana bin Nuh Wahyu RT 05. Domba yang ketiga Kanisha Ayunda Adikusumah binti Andri Adikusumah RT 03. Lalu domba yang keempat Imam Fauza bin Suharyana RT 05. Domba yang kelima dari Muhammad Kamil Hakimin bin Dwi Setiadi RT 02. Untuk domba yang keenam dari Gria Antapani. Untuk domba yang ketujuh dari Ibu Ai Sumiati binti Endih RT 01. Lalu domba yang ke-8 dari Bapak Ahmad Fauzi. Domba yang ke-9 Leni Siskandini binti Suparman. Lalu domba yang ke-10 Ersandi Nurrahman dan keluarga. Domba yang ke-11 keluarga Syarif Adrian Sunardi. Dan ke-12 keluarga Budi Arisman. Kami ucapkan terima kasih kepada Sohibul Kurban. Dan kami juga dari panitia pengurus Masjid Al-Huda mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada pelayanan kami yang kurang berkenan di hari para jemaah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita doakan pula buat saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji, yang sedang melaksanakan rukun haji. Kita tahu bahwa dari RW 03 ini ada 3 pasang keluarga, yaitu Bapak Sujai RT, lalu Bapak Endang Sudrajat dari RT 4 dan Bapak Aziz dari RT 01. Mudah-mudahan khususnya yang telah disebutkan tadi dan umumnya kepada calon haji mudah-mudahan diberi keselamatan
kesehatan serta lindungan Allah SWT, dan mudah-mudahan pulang ke rumah dengan membawa gelar haji mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Id yang dirahmati Allah SWT, tibalah waktunya kita untuk melakukan sholat Idul Adha untuk pagi hari ini, yang akan dipimpin, yang akan diimami oleh Bapak Kiai Haji Abdullah Abu Bakar SH. Alhamdulillah kita tahu juga dari Ketua MUI Antapani. Untuk itu mari kita melaksanakan sholat Id. Lagi kami mohon maaf bila ada pelayan kami yang kurang berkenan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Mangga Pak Abdul. Gitu, oke ya. Tuh huruf. Marilah kita mengatur shopnya supaya rapi dan rapat. Yang masih kosong supaya kanap. Mari kita laksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimus sholata liduluki syamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala
صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Subhanallah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. La ilaha illallah. Subhanallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. cabut ya. Ada suara apa ya? Adik. Minum cai minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini. Alhamdulillahilladzi Ini hausin karun. arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang cerah ini memancarkan cahayanya menerangi alam semesta, juga menerangi hati-hati setiap insan, terutama kaum muslimin wal muslim. Hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh manusia, terutama umat Islam bahkan di luar Islam. Karena hari ini tiap bisa mendapatkan bagian daripada kegiatan Idul Kurban pada hari. Kaum muslimin wal muslimat, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya kepada kita. Lebih-lebih lagi saudara-saudara kita telah berhari-hari berada di tanah yang tandus, kering kerontang. Mereka kemarin berduyun-duyun berada di sana. Sejak malam dan sehari penuh kemarin berada di sana untuk mengikuti di padang Arafat pembukaan ibadah haji. Sebab tanpa hadirnya di sana pada hari kemarin, maka tidak jadi hajinya. Sebab haji
puncaknya diawali Arafah, al-Hajj Arafah. Jadi haji dimulai di Arafah. Begitu indahnya tempat ini sekarang. Kali, alhamdulillah, hamba Allah yang fakir ini pernah berada di sana 4 kali. Pada saat itu tidak merata seperti sekarang tempat tidurnya. Sekarang begitu indah, permadani di bawahnya. Kasur yang putih teratur. Dulu itu berantakan. Ada istri di samping, ada anak, ada tetangga. Renjul tanahnya karena pasir. Tapi berhati-hati umat terutama yang menguasai wilayah Makkatul Mukarramah termasuk Arafah. Sudah begitu indah, pelayanan yang luar biasa. Mudah-mudahan haji mereka haji yang mabrur. Dan kepada yang belum sama sekali, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk berangkat ke sana itu. Sebab untuk ke sana kadang-kadang tidak masuk akal. Ada orangnya apa-apa, hanya mengajarkan barangkali sesuatu, ilmu yang sedikit, tapi bisa berkali-kali datang ke sana. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah rahimakumullah, haji diwajibkan terutama 1 kali. Sangat ditunggu-tunggu oleh yang punya kekayaan. Mereka ingin mengorbankan sebagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka mendapatkan bahagian daripada pencembelihan. Kalau di sini atau di sana ada orang yang punya kemampuan cukup untuk berkorban, untuk mengikuti barangkali 1 ekor kambing, itu hanya berlaku 1 orang. Untuk yang gede bisa itu 1 orang. Bahkan barangkali 10 ekor bisa 1. Bisa ber5, bisa ber6, dan bisa ber7 patungan 1 ekor sapi. Jangan disamakan presiden 985 ekor sapi. Berapa uangnya dikeluarkan? Barangkali juga itu untuk ajakan dan peringatan bagi yang mampu, terutama para pejabat, dari barang yang halal. Kalau ada orang yang punya kemampuan tapi tidak mau mengeluarkan barang pada hari pertama ini, besok dan lusa, belum juga dia mau keluarkan pada dia mampu, sangat keras marahnya Rasulullah SAW. Mau wajada sa'atan di'ayyudah falam yudahi fala yakrubanna musaddama. Barang siapa yang sudah punya kemampuan cukup untuk berkorban, tapi dia tidak mau melaksanakan kurban itu, hanya Nabi mengusirnya. Jangan kau dekat-dekat dengan cepat sholatku. Jangan. Fala yakrubanna. Jangan kau dekati. Saking marahnya Rasulullah. Di samping dirinya dan keluarganya dapat, dia pada saat bisa memberikan sebagian untuk kesenangan orang lain yang tidak punya. Oleh karena itu pada hari ini kita harus menjadi murah hati, membagi mereka itu. Jangan dilihat dia partai apa. Anda dikasih kemarin tidak mendukung ini, kasih. Oh dia agamanya, kasih. Stomach cannot sway. Perut kan tidak bisa menanti, sama hak, kasihkan mereka. Sebab urusan makan itu bukan urusan sholat. Kasihkan mereka, senangkan hati mereka. Jemaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim kita tahu dari Al-Quran, Nabi yang paling lengkap adalah Nabi Muhammad. Tahu urusan dari Nabi pertama sampai terakhir, kerjaannya, tahu akhlaknya. Nabi Ibrahim, Masya Allah, beliau mendapat ujian yang sangat berat. Umur sudah tua, istrinya cantik Sarah, tapi tidak memberikan keturunan.
Padahal beliau Nabi sering berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku turunan yang soleh. Boro-boro yang tidak soleh, boro-boro yang soleh yang tidak soleh juga keluar. Tidak ada anaknya. Istrinya Siti Sarah kasihan pada saat itu. Ini bapak selalu baca Rabbi habli. Tapi aku ini memang cantik, tapi tidak bisa memberikan turunan. Sampai-sampai karena kasihan sama suaminya, Siti Sarah minta, Bapak, saya Bapak ingin punya anak. Saya pun sebetulnya ingin punya anak, tapi bagaimana keadaan tidak ada. Saya izinkan Bapak untuk mendapatkan wanita selain aku. Saya ridho. Tapi jangan jauh-jauh. Ada di rumah kita ini pembantu kita Siti Hajar. Suami raja tidak percaya, tapi karena atas permintaan istrinya, ridho pak. Kawinlah dengan Hajar pembantu. Tapi namanya manusia, hati dibolak-balikan itu menjadi lama-lama tidak senang, cemburu. Kok hamil dia? Aku sudah lama tidak bisa. Makin cemburu. Ibrahim makin sayang, makin dekat dengan istrinya, makin cemburu. Tapi Allah memberikan juga kebahagiaan yang sama. Akhirnya Hajar pun, Siti Sarah pun mendapatkan keikhlasannya, diberi oleh Allah kebahagiaan. Akhirnya kebahagiaan bersama pada saat jemaah rahimakumullah. Anak hari semakin hari berganti tahun, semakin lucu, bisa diajak bersama bapaknya kemana-mana. Diuji dengan anak ini, bahwa Ibrahim harus menyembelih anaknya sayangannya satu-satunya Ismail. Beliau bermimpi, nggak tanggung-tanggung 3 malam mimpinya, harus menyembelih anak satu-satunya. Kalau 2 ada pilihan, tapi karena satu-satu. Pada akhirnya beliau tidak bisa menahan lagi mimpi ini, yang sampaikan kepada istrinya. Terserah up to you, maha bapak ya. Tapi bapak harus tanya dulu pada anaknya, bisa nggak anak menerima ini? Ini kan putusan yang berat pak, nyawa pak urusannya. Disampaikan pada anaknya, katakan, ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ya anak, aku mimpi harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Qala, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Anaknya juga sudah ditanamkan oleh Allah, hatinya sama, ingin berbakti kepada apa yang dia bisa berikan. Ayahanda, laksanakan mimpi itu. Ya abati, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas shalihin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ruya innaka dzalika minal muslimin. Akhirnya serah terima, disembelihlah anak itu pada waktu. Tapi bapak jangan di sini, aku tidak sanggup bapak. Tolong bapak jauh-jauh. Diajaknya anaknya, membawa senjata yang sudah diasah. Begitu disentuh bisa cerit, darahnya putus. Urat nadi. Berjalan jauh keluar dari kota Makkah pada saat itu, menuju ke timur. Bapak berjalan dengan anak, wahai bapak, kok jalan melulu bapak? Kapan ini bapak melaksanakan? Anaknya yang mendesak, anak soleh. Nanti nak sebentar lagi, jalan lagi. Ya bapak jalan terus sekarang. Bukan anaknya kabur, bukan anaknya marah, bukan anaknya segala macam keputusan yang salah, bukan. Anak mendesakan. Akhirnya pada suatu tempat, berhentilah, bersiaplah. Anak dibaringkan, siap dengan alatnya. Lihat anak masih meneterkan air mata.
Bapak, jangan kau lihat aku, Bapak. Coba Bapak palingkan wajahmu. Maka ketika sembelih agak setelah melihat dimiringkan sedikit. Begitu bismillah Allahu Akbar. Sudah. Ibrahim, engkau sudah membenarkan mimpi itu. Dilihat, oh bukan Ismail. Ismail sudah ada di samping. Seketika Allah bisa berbuat sekehendaknya. Anak itu menjadi ringan seperti mengambil ballpoint saja dari terangkat. Tahu-tahu binatang kibas yang gemuk dan putih disembelihlah. Maka kemarin kita puasa sunat kan Arafah. Di sana sebaliknya tidak boleh sunat. Tenaganya harus ukur atau kuat. Kan mereka harus berada di sana mendengarkan khutbah. Bahkan pengusaha Arab sudah mengirimkan orang imam yang handal untuk memimpin sholat. Kemarin itu pembukaan haji di Arafah, Al-Hajj Arafah. Nah, alhamdulillah kita pada hari ini di Masjid Al-Huda ini sudah sekian banyak dari daerah yang kecil tapi mampu membelikan sekian banyak. Bagikan kepada mereka. Kita mau sudah sering makan daging, kasihkan pada orang lain biar merasakan kenikmatan pada hari. Jemaah rahimakumullah. Ini pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi sehat walafiat. Tahun yang akan datang kita juga bisa melaksanakan seperti ini. Ini sampai hari ini belum ada. Kalau ada besok masih bisa sampai hari yang ketiga. Jemaah rahimakumullah. Hidup ini tidak lama, sebentar. Bahkan dikatakan hidupnya sebagai permainan. I'lamu annatud dunya la'ibun wa lahbun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra ma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Depan di dunia ini seperti permainan saja. Loha permainan. Berdarah-darah, sampai ngotot-ngotot, sampai menendang orang lain, ingin menang, tapi habis menang Persib mau kemana-mana. Sekarang diam kan sudah. Begitu kebahagiaan dunia. Kemenangan termasuk harta. Istri yang dicintai sudah tua. Kak Incu sayangnya teh ke ibunya mah. Kadang-kadang sudah dari bahkan ada oleh-oleh buat cucu. Indah. Dunianya sebentar. Bahkan kalau tidak iman itu hanya menipu kamu, dipakai untuk yang lain-lain. Pada akhirnya hanya selembar kafan yang murah. Maka jemaah haji itu pakai kafan yang putih sudah siap. Kalau mati dengan kain itu menjadi serubungnya. Itu yang dibawa. Yang ditanya nanti adalah amalnya. Maka jadikan kita di dunia ini ladang amal kita. Jemaah rahimakumullah. Siapa sih yang tidak punya dosa? Semua punya dosa. Semua punya dosa. Tapi oleh karena itu apalagi yang jemaah haji, Masya Allah, tempat yang paling makbul Arafah. Semua doa, semua kesalahan ditumpahkan. Habis dosa-dosamu yang lalu Allah hapuskan, dan dosa kedepannya untuk tahun yang depannya itu juga Allah hapuskan. Jadi penghapusan dosa. Nah kalau sudah hapus pulang dari sana jangan istiqomah. Pertahankan kesucian itu. Ya, barangkali umur kita hanya sebentar, sekali ada kesempatan menjadi zaman soleh. Jemaah rahimakumullah. Ini sekarang sedikit ada orang yang tidak punya pekerjaan. Pengembala domba miskin, tidurnya di hutan sana dengan domba-domba, dengan kambing-kambing. Sayyidina Umar datang, tahu iman anak yang miskin ini ada atau tidak? Kalau ada berapa derajat kira-kira?
Didatanginya si gembala kambing tersebut. Hei pengembala, anak sini deh. Didatangi, takut anak itu. Lihat orang gede. Sayyidina Umar bertanya, Khalifah, presiden. Anak, saya butuh seekor kambing. Ini duitnya. Anak jadi bingung. Kenapa kamu diam? Ini duit. Fa'inallah. Tuhan di mana, Pak? Tuhan ada di mana, Pak? Ini saya bukan pemilik. Saya orang kepercayaan, diberi kepercayaan. Saya makan dari gaji upah di sini. Saya seperti domba. Kenapa kamu tidak mau? Karena saya tidak berhak. Maka jangan menjual-jualkan hal. Bodoh miskin tidak pernah naik mimbar. Jaga domba di hutan lagi. Tidak mau terima sogokan. Tidak mau terima duit padahal keuntungan. Itu anak. Masya Allah. Nah, anak, kalau saya beli satu, kalau kambing ini katanya dari sekian banyak, kamu tahu jumlah? Tidak tahu, Pak. Jadi kalau mati satu, tidak. Sisanya berapa? Tidak tahu, Pak. Tahu yang mati satu saja, tapi yang sisa tidak tahu. Majikanmu di sana, oh tidak tahu sama sekali. Nah, kesempatan kan? Mau nego, tapi tetap utuh imannya. Dilihat atau tidak dilihat oleh Tuhannya, tapi dia yakin dilihat oleh Tuhan yang maha melihat. Tidak mau menerima duit keuntungan. Dicoba lagi. Ada lagi itu seorang gubernur. Banyak, menteri banyak yang begitu. Seorang gubernur dilaporkan ketika pada saat itu datang presidennya. Pada saat itu seorang gubernur pada saat itu datang ke kampung mau mengadakan peninjauan. Rakyat dikumpulkan, ada ruang tanya jawab. Silakan tanya. Apa kebijaksanaan Pak Gubernur yang tidak beres? Saya, Pak, mau tanya. Saya dengan Pak Gubernur saya. Saya mau ketemu, tidak ada di tempat, Pak, pada hari itu. Pagi, rupanya terlalu pagi. Ayo Pak Gubernur, tanggung jawab ini. Rakyatmu bertanya kepada kamu sebagai pemimpin, apa jawabanmu? Maaf, saya hanya punya baju satu-satunya. Saya cuci. Ada kelelahan, saya agak malam, saya cuci. Pagi hari mau kerja, baju masih basah. Tidak pakai baju basah. Jadi saya terlambat. Jadi bukan saya tidak ke kantor, tapi saya terlambat karena menunggu beliau. Kalau begitu, saya akan kirim nanti uang sebanyak-banyak. Pulang dikirim uang. Catatan uang diterima. Gunakan uang ini untuk kepentinganmu dan untuk rakyatmu. Sembako. Beliau mengutamakan dulu rakyatnya. Diambil semuanya. Diumumkan ada pembagian sembako dari Pak Gubernur. Berduyun-duyun datang. Habis. Tinggal Pak Gubernur satu amplop buat beli baju. Yang belakangan, Tuan, saya belum kebagian nih. Jangan dulu bubar, saya perlu. Dilihat-lihat tidak ada. Ya amplop itu ya dikasih. Dia tidak jadi ganti baju. Baju itu lagi. Pemimpin besar di gubernur. Sampai punya baju satu, tidak punya lagi. Tidak jadi. Bukan tambah kaya jadi pemimpin. Satu lagi contoh. Ini hakim ini. Betul lah. Kuli di kehakiman 30 tahun. Panitera sidang. Saya mau diangkat jadi hakim, tidak siap. Diangkat jadi kepala penjara, juga tidak siap. Saya tidak sanggup. Lebih baik pegawai kecil. Aku orang hakim. Nah, Pak Hakim, ini ada perkara saya. Kata Gubernur, Khalifah. Saya punya baju hilang. Tidak tahu siapa. Tapi saya pernah melihat ada yang memakai baju saya itu. Itu orangnya. Si Yahudi itu. Tapi saya tidak tahu namanya, alamatnya di sana. Dipanggillah, gugatan pengadilan masuk. Dipanggil, ditanya pelapor. Yang harus memberikan bukti adalah si pelapor.
Apa Pak? Kapan kehilangannya? Jam berapa Pak? Tanda-tanda bukti ada apa? Sama sekali tidak bisa dibuktikan oleh Khalifah pada saat itu. Tidak bisa dibuktikan atas pertanyaan hakim. Kalau begitu, bagaimana saya mau menangkan? Sekalipun ini atasan saya yang menentukan nasib saya, gaji saya, golongan saya. Kapan saya berhenti? Kalau dia berhentikan sekarang bisa. Tapi tidak bukan itu dimenangkan kepada si pencuri. Karena alasannya harus ada dua. Ada bukti surat dan ada saksi-saksi yang memperkuatkan, yang menguatkan. Seperti sekarang Pak Jokowi ini. Ada perkara ini. Bagaimana nih surat-suratnya? Betul atau tidak? Ada enggak saksi-saksi mengajukan sekarang itu dari teman-temannya? Ya kalau cocok itu Pak Jokowi yang menang itu. Yang lain jadi fitnah. Bahkan bisa masuk penjara nanti. Jadi jangan main. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dimenangkan Yahudi. Yahudi jadi, wah, nggak enak ini. Saya kok yang mencuri? Tapi karena dua alasan tadi dia terpenuhi kepada pelapor, jadi saya yang menang, saya yang untung. Nggak enak juga kalau begitu. Ini orangnya jujur kok. Hakim tidak takut kok sama atasannya. Kok atasannya kok tidak pecat-pecat saja? Pak Hakim, saya kembalikan Pak Didi, tolong, memang saya mencurinya. Sampai begitu orang yang berbuat salah karena melihat orang jujur, ya orang yang tidak iman kepada Allah menjadi takut. Kapan pemimpin? Mudah-mudahan kita mendapatkan nanti pemimpin seperti yang terjadi pada masa lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan jemaah rahimakumullah kita masih bisa minta ampun pada Allah, masih bisa berusaha untuk 2 hari ini. Barangkali ada yang memotongkan satu kami aja. Dah enak, buah masih banyak tabungan di sana, ambillah. Untuk tahun ini siapa tahu meninggal dunia nanti, hal itu ada uangnya, ya laksanakan. Ya, selama itu masih ada waktu. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Amin. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Ya Allah Rabbana, kami bisa hadir sehat walafiat jadi pemberian-Mu semata ya Allah. Amin. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan bagi kami ya Allah. Hanya kekuatan daripada-Mu. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa kami, hati kami, mulut kami, tangan kami ya Allah. Kami sudah tidak sanggup menghitungnya ya Allah. Oleh karena itu Engkau yang Maha Tahu ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, istri kami, anak-anak kami, cucu kami ya Allah. Mudah-mudahan keluarga yang betul-betul jauh daripada perbuatan maksiat. Mudah-mudahan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah semuanya. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.